Oke, kali ini kita akan membahas MFA hari pertama ya. MFA hari pertama. Ya, hari pertama itu biasanya saya membahas tentang chapter 1, chapter 2 dan chapter 11. Kenapa loncatnya jauh amat? Enggak sih, ini pembahasannya memang itu. Jadi si chapter 11 ini tentang keracunan. Ini tentang shock dan perdarahan. Ya, yang ini tentang pertolongan pertama. Ya, oke, mungkin di BST udah pernah dapat ya, tapi ini mungkin saya ulangin lagi. Jadi ada 4 hal ya. Chapter 1 diambil dari buku IMGS ya. Bukunya udah saya kasih. Bukunya sudah saya kasih, tinggal Anda download. Ini yang punya Aimo nih. Ya. Oke. Ada 4 hal yang harus Anda perhatikan sebelum memberikan pertolongan apapun. Ingat ya, yang pertama, menilai situasi. Ya. Artinya pada saat Anda menolong, lihat situasinya gitu loh. Apakah aman? Apakah dia sudah tercemar, ada udara yang beracun, gas beracun yang keluar, atau mungkin cairan yang beracun, atau mungkin cairan yang flammable, gampang terbakar, udara beracun atau udara yang flammable, gampang terbakar, dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sampai merugikan diri Anda sendiri. Ya, jangan sampai merugikan diri Anda sendiri. Ya, jadi segera dipindah. Ya, segera dipindah. Nah, lalu yang kedua, kalau Anda sendirian, ya itu berteriak minta tolong. Gitu, ya. Lalu yang ketiga, ini sambungan dari yang pertama. Tadi kan disuruh pindah, pindahnya kemana? Dipindahin ke ruangan yang terdekat. Ya. Tapi ada syaratnya ruangan yang terdekat ini. Syaratnya apa? Bersih, nyaman, ventilasi bagus, dekat dengan sumber air. Ya, kalau bisa sih sejuk juga alias ber-AC. Saya nggak tahu di kapal ada kamar yang nggak ada AC-nya nggak? Mungkin ada, mungkin nggak. Karena disclaimer dulu ya, saya bukan orang pelayaran, saya hanyalah seorang dokter yang diberikan tugas untuk mengajarkan medis kepada Anda. Karena memang untuk urusan medis ini, eh, sebentar, urusan medis ini tujuannya atau titik sasarannya adalah pelaut atau orang pelayaran yang notabene nggak ada background medisnya. Hanya saja yang mengajar harus orang medis. Kalau nggak salah dokter yang ber-SIP ya, dan sudah mengambil TOT 609. Oke, lalu yang keempat, nah ini. Yang keempat adalah masalah prioritas. Masalah prioritas. Contoh ya, contoh. Ada satu orang Anda ya, dihadapkan kepada korban, ada di sini ada nahkoda, di sini ada oiler. Ya. Dua-duanya pingsan, tidak sadar. Oke, mana yang mau Anda tolong terlebih dahulu dan apa alasannya? Apakah nahkoda ataukah oiler? Banyak yang berpikir, yang bilang nahkoda Pak, sebaiknya nahkoda karena begini. Yang salah satunya karena memang beliau adalah pimpinan tertinggi di kapal. Ada betulnya, tapi kalau dalam medis
Tidak seperti itu. Yang harus ditolong terlebih dahulu adalah mereka yang tidak ada nafasnya, tidak ada denyutnya, ya, tapi pupilnya masih bagus. Ini 3 syarat ini harus ada, ya. 3 syarat ini harus ada. Napasnya nggak ada, denyut nadinya nggak ada, tapi pupilnya masih bagus, ya. Ini. Jadi kalau memang nahkoda yang napasnya nggak ada, denyut nggak ada, ya silakan ditolong. Tapi dia ditolong karena memang lebih urgent, ya. Itulah kenapa di UGD nggak ada nggak ada eh, tiket nomor antrian, ya. Karena kan nggak tahu yang datang sekarang sama yang datang nanti lebih gawat mana. Ya kalau gawat yang sekarang, ditolongnya yang sekarang. Kalau ini sekarang Anda datang luka di jari misalnya, perlu dijahit, darah ngucur-ngucur. Yang di belakang datang darah ngucur-ngucur, tapi ngucur-ngucurnya dari leher misalnya gitu. Ya beda, dia dulu yang ditolong, ya. Itu skala prioritas. Lalu yang kedua, ada juga yang kedua, dianya pingsan tapi sadar. Mana yang mau ditolong terlebih dahulu? Yang ditolong terlebih dahulu adalah mereka yang memiliki perdarahan. Ya, ada perdarahan itu dulu yang ditolong. Ya, ditolongnya dengan cara, kalau perdarahan secara teori, ya tindakan pertamanya adalah stop perdarahan. Nggak ada lagi. Mau gimana caranya? Ya. Nah, untuk stop perdarahan ini jalan yang paling akhir itu adalah dengan teknik tourniquet, ya. Yang paling akhir adalah dengan cara tourniquet. Nanti cara tourniquet saya kasih tahu sebentar, ya. Oke, next. Kalau ada yang mau tanya langsung eh, mana? Di chat sini aja, ya. Langsung di chat sini. Oke. Berikutnya dengan teknik shake and shout. Digoyang terus diteriakin gini, ya. Tanpa menyebut nama, apakah Pak Anwar, Pak Ari, Pak Bejo, Pak Denny, langsung Pak sambil digoyangin seperti ini, ya. Nah, ada beberapa macam keadaan. Yang pertama, dia napasnya ada, denyutnya ada, tapi nggak bangun, ya. Ini keadaannya sama semua, di shake and shout, tidak bangun, ya. Kalau ini dah namanya pingsan sih. Langsung diposisikan di posisi recovery position. Bagaimana recovery position itu? Nanti gambarnya susah soalnya. Lalu yang kedua, napasnya nggak ada. Napasnya nggak ada. Ya. Tapi denyutnya ada. Bagaimana ini? Bantuan nafas. Ya. Itu kalau Anda ngelihat tuh alatnya seperti ini. Ya.
Ini nanti hidungnya. Itulah ya. Kira-kira seperti itu. Ini nanti yang dipencet ya, sehingga ada udara yang masuk. Alat napasnya ntar ini namanya ambu ya. Lalu yang ketiga, napas, denyut, nggak ada semua. Apa yang dilakukan? Tapi pupil masih bagus. Ntar ya saya kasih tahu yang namanya pupil sama recovery position. Diapain ini? Di RJP. Apa RJP? Resusitasi jantung paru. Ya, Anda mungkin kenalnya dengan nama CPR. Ya, mungkin Anda kenal namanya CPR. Nah, terus kalau Anda meng-RJP ini harus diingat-ingat ya. Yang pertama, udah Anda yakin bahwa dia harus di RJP, cari bantuan. Cari bantuan tuh dengan cara berteriak aja. Ya, berteriak atau kalau bisa ditelepon. Kalau nggak bisa, udah nggak usah disamperin. Berharap ada yang lewat aja. Karena kalau Anda nyamperin, berbalik lagi, orangnya keburu meninggal ini. Ya. Lalu yang kedua, ya, lakukan RJP dengan 30:2. Dari kasih tahu kan, 30 itu kompresi. 2 itu adalah napas. Sesudah itu baru dicek nadi. Ya, apakah ada apa enggak? Sudah? Oh, udah habis. Oh, enggak. Sebentar. Waduh. Ya, saya ulang lagi. Di mana tadi ya? Di RJP 30:2. 30-nya ini adalah kompresi, 2-nya ini adalah napas. Ya, atau bantuan napas. Bantuan napas ini ya yang biasa dipakai mouth to mouth. Ya, atau mouth to nose. Ya, ke hidung. Oke. Ya. Syaratnya itu pelan-pelan aja. Pelan-pelan sampai dada terlihat mengembang. Ya. Dadanya terlihat mengembang. Bukan perut. Ya, bukan perut. Ya, kompresi. Lalu setelah kompresi, cek nadi, ya, di leher nih, cek nadi. Apakah ada, apakah sudah ada, ya. Nah, ini kompresi napas ya, ini namanya adalah satu siklus. Sudah, kalau bisa jadikan 5 siklus, ya. Tapi jangan salah, ini nih capek banget. Ini nih capek banget. Ya, jadi jangan pikir Anda badannya besar, dipikir mampu apa. Enggak, belum tentu. Apalagi kalau dibalik, Anda badannya kecil, yang ditolong besar. Ya, ini capek banget.
Oke. Terus ada nggak kapan kita boleh berhenti melakukan RJP? Yang pertama, kalau sudah ada tanda kehidupan. Yang kedua, mohon maaf, korbannya sudah meninggal. Yang ketiga, bantuan sudah datang. Bisa gantian. Yang keempat, si penolong atau Anda ini penolong si penolong pertama sudah bukan lelah, kelelahan. Karena kalau enggak, Anda bisa jadi korban berikutnya. Jangan sampai amit-amit. Ya. Oke. Tadi ada yang belum dijelasin. Syaratnya kompresi itu apa? Ya, kompresi. Itu kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Kecepatan kompresi. Kedalaman itu 5 sampai 6 cm. Letak kompresi di bawah sedikit dari bagian tengah tulang dada. Jadi jangan sampai di ujung. Ya, bagian tengah tulang dada. Nah, itu syaratnya. Oke, bentar. Ya, ini tentang chapter 1 kira-kira seperti itu. Ya. Lalu si chapter 2-nya sebentar. Chapter 2-nya itu ini saya ini dulu lah. Saya carikan dulu sebentar. Chapter 2-nya itu ada di shock ya. Perdarahan shock. Sok ada di mana? Sebentar. Ah, ini dia. Ya, kita lanjutkan ya. Sok itu ada di sini. Ah, ini dia. Ya, shock ya. Shock di sini bukan shock seperti yang Anda kira ya. Shock misalnya dapat duit banyak jadi jutawan istilah dulu ya. Dia di miliarder ya. Jadi miliarder. Anda yang tadinya pegang duit sebulan maksimal 10 juta, 15 juta, sekarang dapat undian sampai bermiliar-miliar ya. Itu Anda bisa shock. Atau Anda pas pulang ke rumah habis kerja, mohon maaf ada bendera kuning, amit-amit. Itu juga shock. Tapi shock di sini adalah kegagalan pada sirkulasi jantung. Ya, kegagalan pada sirkulasi jantung sehingga darah tidak bisa terdistribusikan dengan baik. Ya, kegagalan pada sirkulasi jantung sehingga darah tidak bisa terdistribusikan dengan baik. Oke, ini kalau Anda lihat, jadi maksudnya gimana? Maksudnya itu ya, jadi maksudnya itu ini kan O2 nih, ya. O2 itu kan dia masuk ke paru-paru. Dari paru-paru dia ke jantung. Dari jantung dia ke seluruh tubuh. Ngapain di seluruh tubuh? Untuk ngasih oksigen.
Jadi yang bawa yang bawa O2 ini namanya HbO2. Sampai di seluruh tubuh di dalam jaringannya dimanapun dia berada, si HbO2-nya ini dia menyerahkan O2 ke jaringan. Nah, sehingga O2 ini dirubah menjadi energi plus CO2. Nah, si CO2-nya ini nanti dia berikatan dengan Hb lagi namanya HbCO2. Karena ini kan Hb-nya pisah nih. Ini masuk, ini nunggu. Nah, si HbCO2 ini nanti dia dari seluruh tubuh sini kan balik ke jantung, balik ke paru-paru ya. Di paru-paru nanti dia keluar. Dia keluar. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, dia keluar. HB-nya mana? HB-nya nunggu O2 lagi. Jalan lagi. Ya, dan lain sebagainya. Dan begitu terus. Nah, ini kenapa merah, kenapa biru? Yang keluar dari jantung itu namanya arteri. Ya. Yang keluar dari jantung itu namanya arteri. Arteri itu warnanya merah terang. Kenapa merah terang? Eh, ya, warnanya tuh merah terang. Kenapa warnanya merah terang? Ya karena Hb bercampur dengan O2 itu warnanya merah terang. Nah, sebaliknya yang kembali ke jantung. Ke jantung itu warnanya biru. Kita sebut dengan vena. Warnanya biru. Kenapa biru? Ya karena Hb-nya dia bercampur dengan CO2. Hb yang bercampur dengan CO2 warnanya biru. Ya, kira-kira seperti itu. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Oke. Nextnya sebentar sedikit lagi. Ya, ini shock. Shock yang paling banyak terjadi adalah shock hipovolemik karena kekurangan cairan ya yang disebabkan oleh perdarahan ya. Itu namanya shock hipovolemik. Atau cairannya itu bukan darah melainkan yang lain. Apa misalnya karena diare, muntah-muntah dan lain sebagainya. Ya. Oke, karena perdarahan ini ada kelas-kelasnya. Ini yang sebut saja ini yang paling penting nih kelas 1 sama kelas 2. Blood loss, kehilangan darahnya sampai dengan 70 mili. Ya. Sampai dengan 70 mili. Bentar, mungkin ada yang hang, saya ulang lagi. Ya, ini dia. Sampai 70 mili, 700 mili. Taunya dari mana? Biasanya kalau darahnya, kamu tahu gelas aqua kan yang 250 mili itu? Gelas aqua yang 250 mili, kalau kira-kira keluar segitu ya 250. Jadi kalau keluar sampai 750, yang darah yang keluar tuh ada 3 gelas aqua. Kelas 1, kelas 2 ya. Nah, di sini kalau masih di sekitar sini masih bisa penanganannya dengan cara diinfus untuk mengganti kehilangan darah. Selain itu untuk mengatasi perdarahan ya stop perdarahan. Oh ya tadi torniket lupa belum ya. Nah ini kira-kira seperti ini ya. Anggap aja ini air tanah darahnya. Ini sistem pompa ya. Ini pompa diisep oleh pompa dari pompa masuk ke jaringan bak air. Sekarang air tanahnya berkurang, darahnya berkurang karena ada perdarahan. Yang masuk ke pompa kurang, yang masuk ke jaringan juga berkurang. Akhirnya nanti shock. Ya, shock itu tandanya apa? Ini dia. Shock itu tandanya denyut nadi cepat, kulitnya dingin dan pucat,
terus tekanan darah normal atau sedikit rendah. Jadi memang biasanya dia rendah. Denyut nadinya cepat, tensinya rendah, kulitnya dingin sama pucat. Itu udah shock itu. Nah, dia nggak ada perdarahan, tapi masalahnya di jantung. Ya, masalah di jantung. Akhirnya yang ke jaringan juga berkurang. Shock yang seperti ini namanya shock kardiogenik. Kalau tadi shock hipovolemik. Yang dari darah bagus, jantungnya bagus, tapi arterinya nih pecah-pecah, infeksi dan lain sebagainya. Distribusinya ngaco. Shock distributif. Sehingga yang ke bak air juga tidak penuh, tidak maksimal. Ya, kira-kira untuk shock seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Sini saya buka dulu. Ya, saya sudahi dulu. Nanti silakan kalau mau bertanya ya. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.